Shalom. Kita hentikan pembicaraan kita memasuki pemberitaan hari ini, yaitu berita jemaat. Selamat datang dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GKI Anugerah Sungai Durian mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudari yang hadir pada hari ini maupun yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Apabila memerlukan pelayanan dan pendampingan, silakan menghubungi majelis jemaat pada waktu yang sudah ditentukan dengan alamat. Hari ini kita dilayani oleh Pendeta Mine Martalela MTH. Jadwal Natal kunjungan Minggu tanggal 1 bulan 12 Betung Estate malam ini. Natal kunjungan malam ini. Minggu tanggal 4 di tempat mana? Sungai Durian, bisa kada ingat. Minggu tanggal 5 Betung. Betung apa ini? Betung Kampung. Minggu tanggal 6 Metalok. Metalok HGP kah ini, yang di mana kah ini? Enggak tahu. Laporan keuangan. Saldo jemaat 47.186.900. Saldo kas pembangunan 2.612.000. Saldo SPR 4.781.000. Saldo SPA 5.246.000. Diralat SPA 2.060.607.000. Saldo kas SPB 2.515.000. Penerimaan kolekte 27 November 1.515.000. Yuran bulanan saya tidak sebut atau disebut aja. Mama Adi 240. Yuran bulanan Mama Niko 240. Yuran bulanan keluarga Bapak Situmorang 240. Total penerimaan 2.235.000. Kas pembangunan
Kolekte ibadah minggu 1.520.000. Sumbangan Samuel Mustamu 2 juta. Total 3.520.000. Pengeluaran rekening listrik 402.000. Sapu 50.000. Almanak Nas 1.003.000. Bunga, pita, dekorasi Natal 1.693.000. Servis sepeda 1 juta. Saldo kas jemaat 46.173.900. Saldo kas pembangunan 6.132.000. Saldo kas SPR 4.781.000. Saldo kas SPRP 5.246.000. Saldo kas SPA 2.607.000. Saldo kas SPB 2.515.000. Laporan keuangan Natal. Yang belum menyumbang lagi 18 kakak yang belum menyumbang. Mungkin belum ingat. Nanti kalau ada catatannya di Bapak Ibu, nanti kalau ada kesalahan koordinasi dengan bendahara jemaat maupun bendahara Natal. Gotong royong, karena kita memasuki suasana Natal, bersih-bersih. Harus kita membersihkan lingkungan yang sudah dianukan sore nanti kita gotong royong. Harus hadir semua supaya cepat selesai. Undangan dari jemaat lain yaitu Betel. Kita diundang tanggal hari Kamis tanggal 5. Diingat itu tanggal 5. Jemaat GKI undangan Rantau Buddha tanggal 6, berarti berturut-turut itu. Kilometer 9. Mungkin sampai di sini. Kalau ada dari
Ketua Pembangunan kami persilakan. Kalau tidak ada, kita memasuki ibadah. Kita memuji PKJ nomor 27. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing terdapat Mazmur 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait pertama sampai bait yang kedua, Ku beri belas kasihan. Walau tak layak
Litani pengakuan dosa dan berita anugerah. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun, kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap sesama. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Yesus. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-8 berkata demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Ajaib Benar Anugerah. Semangat duduk kembali. Pembacaan Alkitab bagi yang bertugas silakan. Salam.
Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Di sini saya mengajak sidang jemaat sekalian membaca secara bergantian. Saya ayat yang ke-14, sidang jemaat ayat yang ke-15 dan seterusnya. Dan pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia dengan perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku, Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Firman kita bersama-sama. Maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Kita menyanyi dari NKB 119, bait pertama sampai bait yang kedua, nyanyikan Lagi Bagiku. Firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. 「
kehidupan. Hai pendosa, dengarlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita, kita berdoa. Berkuasalah ya Roh Kudus di dalam hati kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh menyegarkan jiwa dan roh kami, memperbaharui batin kami, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terutama kami juga mampu mempraktekkan firman Tuhan ini tiap-tiap hari melalui perkataan, melalui perbuatan, ataupun di dalam pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-13 dengan perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Saya akan membaca, demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Saya mempergunakan Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan yang baru bagian yang kedua. Jadi, karena kami tidak dapat tahan lagi, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara kita dan rekan sekerja Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan memberi dorongan demi imanmu, supaya tidak seorang pun digoyahkan oleh kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Seperti yang kamu ketahui, hal itu telah terjadi. Itulah sebabnya ketika tidak dapat tahan lagi, aku mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesusahan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh karena kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan bagi kamu jalan kepadamu.
Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Bapak Ibu jemaat Kristen yang ada di Tesalonika pada waktu itu sedang mengalami ujian yang begitu berat terhadap iman mereka. Apa yang terjadi? Pertama, munculnya sekelompok orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan kekristenan. Mereka menentang kekristenan, walaupun kekristenan itu sendiri lahir dari agama Yahudi. Mengapa mereka menentang kekristenan yang ada? Karena ada perbedaan pengajaran yang disampaikan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi turun-temurun dari Taurat Musa, yang tentu saja sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus ketika Ia datang ke dalam dunia. Dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini yang tidak dapat diterima oleh mereka. Salah satu contoh mengenai sunat. Bagi orang Yahudi, sunat itu adalah tanda perjanjian dengan Allah. Oleh sebab itu seseorang harus disunat. Kalau ia tidak disunat, tidak akan selamat. Itu mereka pegang, karena memang seperti itulah diajarkan oleh Musa dari Allah kepada mereka. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lebih menekankan makna sunat, bukan lagi sunat seperti yang mereka pahami, tetapi lebih kepada sunat hati. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Bapak Ibu apa itu sunat. Saya yakin khususnya bapak-bapak sudah tahu itu. Sunat hati yang dimaksud oleh Yesus adalah membersihkan hati kita yang kotor supaya kudus dan tidak bercacat, bercela. Itu jauh lebih penting daripada melakukan sunat secara lahiriah. Kalau orang Yahudi, sunat itu yang paling penting. Mereka tidak peduli bagaimana hati yang dimiliki oleh seseorang yang mengaku percaya kepada Allah. Lalu kemudian selain tantangan dari dalam, orang-orang Kristen di Tesalonika juga menghadapi tantangan. Apa tantangan mereka? Tesalonika ini kota yang sangat maju. Ada pelabuhan di sana. Bapak Ibu tahu kalau tempat memiliki pelabuhan, berarti tempat itu menjadi pusat pertemuan dari berbagai manusia dan kebudayaan. Saya pernah mendengar di layar resort Samihim, Bakau adalah tempat di mana ada pelabuhan pada waktu dulu. Sehingga dikatakan ada banyak orang kaya di Bakau yang punya kapal-kapal besar. Makanya kedudukan resort itu di sana dulu. Setelah pelabuhan tidak ada lagi, lalu alat dan jalur transportasi semakin maju, apa yang terjadi? Perlahan-lahan kemudian Bakau ditinggalkan dan ada banyak orang yang tidak lagi
terpaku pada pekerjaan tertentu. Yang punya kapal sudah mulai tidak terlalu difungsikan kembali. Karena jalur transportasi tidak lagi lewat sungai tetapi bisa melalui darat. Pak Yohanes Opung Adit sering bercerita bagaimana kondisi keadaan resort ini dulu. Banjir, jalan yang begitu sulit, lebih sulit dari keadaan sekarang. Tetapi kemudian perubahan-perubahan terjadi. Membawa kita kepada sesuatu yang positif tetapi juga negatif. Ini terjadi di jemaat Tesalonika. Ada banyak godaan-godaan datang Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang Kristen yang baru bertumbuh, mereka melihat ada hal-hal yang menarik secara dunia. Akhirnya apa? Penyembahan berhala. Hidup yang begitu glamor. Di mana gaya hidup Romawi menjadi kebiasaan yang begitu kuat di jemaat Tesalonika. Ini sedikit banyak seperti yang saya katakan tadi membawa pengaruh positif sekaligus negatif kepada jemaat yang ada. Demikian Rasul Paulus mengatakan si penggoda telah mencobai. Jadi godaan-godaan seperti ini berada di hadapan jemaat Kristen yang ada. Sehingga akhirnya ketika Rasul Paulus harus meninggalkan Tesalonika, di Roma ia memikirkan jemaat yang baru bertumbuh ini. Karena ia diusir dari tempat itu, akhirnya ia mengirim Timotius untuk membawa kabar baik. Ada 2 kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kabar baik kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang disebut di dalam nas kita sebagai kabar baik tentang Injil Kristus di dalam ayat yang ke-5, ke-6 dan yang ke-7. Lalu kabar baik yang kedua yang dibawa oleh Timotius adalah kabar baik kepada Rasul Paulus tentang kondisi jemaat Kristen yang ada di Tesalonika. Bagaimana kondisi mereka dikatakan dalam surat yang ada? Di tengah godaan, di tengah cobaan, di tengah situasi-situasi yang dapat menggoyahkan iman mereka, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya melalui apa yang ia dapat dari Timotius dalam laporan yang ada, bahwa jemaat di Tesalonika tetap berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius tentang Injil Kristus kepada jemaat Tesalonika tersebar begitu cepat sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi Bapak Ibu, perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan, teologi, teknologi dan segala apa yang masuk, sekali lagi itu bisa membawa dampak positif atau negatif dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya semua yang masuk itu bergantung kepada siapa? Kepada kita. Untuk pilih dan memilah yang mana yang baik dan yang mana yang tidak. Dunia ini terus berkembang Bapak Ibu. Ia menawarkan dan menjanjikan banyak hal yang baik dan indah kepada kita.
tetapi menjadi pilihan bagi kita apakah kita tetap setia di dalam iman dan pengharapan kita. Apakah kita tetap bertumbuh di tengah-tengah situasi dan kondisi yang baik atau tidak baik sekalipun, itu bergantung kepada diri kita. Karena kita sudah diperlengkapi melalui firman Tuhan yang selama ini kita dengarkan. Keadaan jemaat Tesalonika menjadi ucapan syukur bagi Rasul Paulus sebagai seorang Rasul Kristus. Karena ia tahu apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah ia berikan, itu menghasilkan buah dalam kehidupan jemaat. Lalu Bapak Ibu, nas ini membawa kita merenung dalam hidup kita. Kita sudah hidup di zaman yang berubah. Suatu kali ada ilustrasi seseorang memasuki sebuah kuil. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat. Dalam kuil itu ada patung yang kepalanya 3. Satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke depan, dan satu menghadap ke kanan. Pernah Bapak Ibu melihat? Biasanya dalam agama Hindu atau Buddha? Saya lupa. Saya pernah membaca buku tentang itu. Dalam agama Hindu, Buddha. Jadi ada patung dengan 3 kepala. Ke kiri, ke kanan, dan ke depan. Pernahkah Bapak Ibu membaca apa arti dari patung ini? Patung ini adalah patung yang menggambarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita diperhadapkan pada 3 masa. Dulu, sekarang, dan nanti. Kita telah tahu apa yang terjadi di masa lalu kita. Kita sedang menjalani kehidupan di masa kini. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Tetapi satu hal yang kita tahu, entah kita berada dalam bayang-bayang masa lalu, atau kita sedang menjalani masa depan, atau ketika kita melihat masa depan, ada satu hal yang harus kita tahu. Jika kita diberi kesempatan untuk hidup saat ini, berarti Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Entah masa lalu kita seperti apa, kita tutup itu menjadi pelajaran yang berharga. Entah masa depan yang sedang kita jalani seperti apa, kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Ia akan memelihara hidup kita. Dan entah masa depan kita tidak tahu bagaimana hari esok yang akan terjadi. Tetapi kalau kita berpegang pada janji-janji Tuhan, maka kita akan menemukan suatu keadaan kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam bagian terakhir di 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Allah yang memampukan kita. Kita hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu mari kita menggantungkan hidup kita kepadanya. Karena Ia merancang hidup kita. Baik di masa lalu, masa depan, atau saat ini yang kita jalani, Tuhan ada
bersama dengan kita. Oleh sebab itu juga kita harus berjuang untuk berpegang teguh di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita memasuki Minggu Adventus yang pertama. Ada 4 lilin di hadapan kita. Dan 1 lilin menyala, menggambarkan kita sedang memasuki masa Adventus yang pertama. Apa artinya? Kita berada dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Tetapi bukan kedatangan seorang bayi mungil, melainkan kedatangan seorang hakim. Kedatangan bayi mungil kita pasti senang, betul atau enggak Bapak Ibu? Keluarga yang sedang menanti lahirnya seorang anak atau bayi senang sekali, sulit untuk menggambarkan. Meskipun saya sudah 4 kali punya anak 4, tetapi setiap kali saya merasakan kehadiran anak saya di dalam pangkuan saya, ada sesuatu yang tidak bisa saya lukiskan, rasa sukacita. Gambaran perasaan yang luar biasa, tapi itu sudah terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus selanjutnya perlu kita takuti. Kenapa? Karena yang datang hakim, bukan bayi kecil lagi. Yang datang adalah hakim. Ia datang untuk membawa kita kemana? Ke surga. Tempat yang ia sediakan bagi kita. Masalahnya Bapak Ibu, sudahkah nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga? Karena nanti ketika nama kita dipanggil, nama kita harus ada. Kalau tidak ada, apa yang terjadi? Hanya bisa berkata goodbye, selamat tinggal. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini akan hancur, akan menjadi lautan api bersama dengan penguasa dunia yakni iblis. Tetapi orang yang percaya, ia akan diangkat ke awan-awan bersama dengan Kristus, dan di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Ada lagu anak sekolah minggu, saya lupa. Nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Tetapi pertanyaan untuk kita renungkan di Minggu Advent yang pertama ini. Kira-kira Bapak Ibu yakin atau tidak nama kita sudah tercatat? Silakan renungkan di dalam hati. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyanyi dari kidung pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Percaya Kau yang
Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita, menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Dalam kehidupan ini Tuhan, bagaimana mungkin kami menjalani hidup kami sendiri? Kami membutuhkan Tuhan untuk memegang tangan kami erat-erat, sehingga ketika kami letih, lesu, berbeban berat, tangan Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk tetap bertahan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami terus memiliki hati yang kudus dan tidak bercela di hadapan Engkau, sehingga ketika Engkau datang menjemput kami, di mana Engkau ada, kami pun berada. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami memasuki hari yang pertama di bulan Desember. Kami memasuki minggu Advent yang pertama. Beri kami kekuatan untuk sepanjang minggu ini merenungkan arti dan makna kami boleh hidup di dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk menemukan panggilan kami masing-masing, sehingga segala godaan, cobaan, ujian dalam hidup kami yang dapat melemahkan iman dan pengharapan kami, mampu kami lewati di dalam pertolongan daripada Tuhan. Rumah tangga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, sahabat, teman, saudara, orang tua dan kerabat kami, bersama dengan mereka kami melewati hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka yang selalu ada bagi kami. Terima kasih karena melalui orang-orang di sekitar kami, kami boleh belajar banyak hal. Ketika kami dikecewakan, kami belajar untuk mengampuni. Ketika kami disakiti, kami diajar untuk tidak membalas. Ketika kami menerima kasih, kami pun boleh membagikan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami, baik suka ataupun duka yang datang silih berganti. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, kami tahu berat bagi kami untuk memenuhi tuntutan Tuhan sempurna. Tetapi jika Tuhan bersama dengan kami, maka kesempurnaan itu tidak menjadi hal yang mustahil bagi kami. Karena kesempurnaan itu kami dapat melalui karya penebusan salib yang Engkau telah lakukan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah dalam perjalanan hidup kami di 1 bulan terakhir di tahun 2024 ini, kami semakin menghayati betapa baiknya Tuhan yang telah menjaga, memelihara, menyatakan kasih dalam hidup kami. Satu hal yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan, dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu itu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami persembahkan hidup kami ini untuk Tuhan, agar senantiasa Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan. Berkati kami semua, tua, muda, besar, kecil. Berkati kami para pelayan gereja, siapapun kami yang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Berkati program penata layanan, program pembangunan gereja, program-program yang kami tanamkan di jemaat kami. Biarlah semua berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan kami pada tanggal 4 Desember ketika kami akan melaksanakan Natal kunjungan, Tuhan berkati agar kami boleh melaksanakan Natal kunjungan ini dengan baik, terutama kesatuan hati kami. Tuhan mampukan kami
untuk bersama-sama melakukan semua, sehingga beban ini boleh kami pikul bersama, dan beban ini boleh menjadi kesukacitaan bagi kami ketika kami mampu memberikan yang terbaik bagi jemaat, bagi tamu-tamu yang datang, terutama bagi Tuhan. Karena segala apapun yang kami lakukan, pada akhirnya Engkaulah yang dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati para janda duda, anak yatim piatu, orang tua lanjut usia. Berkati mereka semua ya Tuhan. Jemaat kami yang berduka cita, berbeban berat, berputus asa. Berkati anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun mereka yang sedang menempuh pendidikan jauh maupun dekat dengan kami. Berkati mereka semua, anak-anak kami yang sebentar akan menghadapi ulangan ujian, Engkau memberkati mereka, beri roh hikmat, kepintaran. Berkati kami para orang tua, agar dapat membimbing, mendidik, mengajar mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat kami yang sakit, Kak Yakobus, Mama Kesi, Ibu Santi Zakaria, dalam pergumulan yang ada berat, tetapi kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan untuk mereka melewati semuanya. Tuhan akan memampukan mereka untuk berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga baik dalam keadaan sehat atau sakit, mereka tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Heliana yang juga kemarin sakit, tetapi saat ini puji Tuhan boleh hadir bersama dengan kami dalam ibadah. Mama Rian yang juga sempat diopname, Tuhan juga berkati, dan hari ini juga boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami di bulan Desember ini. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat, agar mereka tetap sehat, kuat, dan mampu mengikuti seluruh aktivitas Natal yang kami laksanakan di sepanjang bulan Desember. Khususnya juga bagi kami para pekerja, berkati kami semua. Berkati panitia Natal dengan persiapan-persiapan mereka di seluruh wilayah resort GKS Samihim. Kami bersyukur pada bulan Desember ini ada beberapa anggota jemaat kami merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Dupelem. Hari ini pada tanggal 1 Desember, Yurianto Saputra pada tanggal 2 Desember, Ibu Pinawati pada tanggal 3 Desember, Indi Kristina pada tanggal 4 Desember. Biarlah saudara-saudari kami yang merayakan pertambahan usia ini, Tuhan beri sukacita, rasa syukur, karena mereka telah dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Sampai usia yang ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, memberikan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, menyediakan masa depan yang indah dan penuh harapan. Biarlah dengan pertambahan usia, bibir mulut mereka memuliakan Tuhan, bahkan hidup mereka boleh persembahkan untuk Tuhan. Berkati orang-orang yang mereka kasih dan cintai, rumah tangga, dan segala apa yang menjadi cita-cita harapan mereka. Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka semua. Biarlah seperti firman, kekayaan, kehormatan, nama baik akan menjadi bagian yang boleh mereka terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang sudah dilaksanakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Siapapun nanti yang dipercayakan, diputuskan untuk menjadi pemimpin atas kami, Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar terus memimpin dengan adil dan bijaksana. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami.
Kami mau naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Dengan doa yang kewajarkan yang kami ucapkan bersama demikian. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
puji-pujian dari bapak-bapak ya untuk Natal nanti. Silakan bapak-bapak. Ayo bapak-bapak. Baik.
di dayung pang. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa tempat kita mengingkarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan nyanyian NKB 225. Mari kita ucapkan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita memberi persembahan syukur kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita dengarkan pengantar persembahan syukur terambil dari Yesaya 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ 265 bait pertama sampai persembahan syukur selesai diedarkan. Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Naiklah
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sekarang kita ada nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 412 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia.
dan teguhkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup NKB 128, bait pertama dan bait yang keempat. Silakan duduk, silakan berdoa untuk kehidupan pribadi saudara. Untuk pembersihan gereja, tolong membawa kain yang menyerap basah karena ruangan kita ini penuh dengan debu. Coba ibu bapak raba-raba di kursi itu, pasti putih diraba, jadi semuanya nanti kita bersihkan. Itu. Dan untuk bapak-bapak tolong bawa alat untuk gergaji, palu, ketam untuk memasang alat-alat untuk gereja ramah anak. Silakan penyanyi.